Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Ya teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja, sehat ya? Alhamdulillah. Ya teman-teman, mari kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang harus dilakukan oleh seorang santri sebelum mengaji. Bagi guru juga baik, bagi semuanya umat muslim juga baik. Sangat penting sekali kita harus mengaji ke kitabnya langsung supaya tidak terjadi paham hanya 1% atau bahkan tidak paham tapi seakan-akan salah paham, ya, supaya tidak salah kaprah. Ya, mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita menerangkan manfaat ilmu tib, ilmu fikih, ilmu tib. Kitab tib itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Di abad keberapa itu banyak sekali kitabnya, seperti kitab Qanun Al-Qanun fit Tib, kitab kedokteran yang tulis oleh Ibnu Sina, kalau orang mereka namanya Avicenna, pada abad ke-11. Kitab ini menjadi rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17, padahal Ibnu Sina itu orang muslim. Ada lagi Al-Kulliyah fit Tib, kitab kedokteran yang tulis oleh Ibnu Rushd. Teman-teman pas SMA atau aliyah pasti diberi pelajaran tentang ilmu filsafat ini. Ibnu Rushd pada sekitar tahun 1162. Ini masih bahasa Arab, makanya kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani pada abad ke-13. Ada lagi Al-Mukhatarat fit Tib, kitab kedokteran yang tulis oleh Ibnu Hubal Al-Baghdadi pada tahun 1165. Kitab ini membahas tentang kecenderungan orang yang tubuhnya tidak ideal. Kitab tib ini berisi tentang prinsip umum, materi medis, penyakit-penyakit dan organ-organ tubuh, penyakit umum, rumus pengobatan, dan formulasi pengobatan secara majmuk atau global. Di sekolahan cuma tidak diajarkan seperti itu. Saya mulai SD sampai kalau MI sampai aliyah tidak pernah diajarkan. Kayaknya ini sudah dihak ciptakan oleh ilmu kedokteran khusus, sehingga anak-anak sekolah maupun anak pondok ini tidak diajarkan secara detail. Soalnya itu ya terlalu rumit. Kitabnya ya bahasa Arab, terus nama-nama obat, cara meraciknya, tumbuh-tumbuhannya itu juga sulit sekali. Kalau di pondok hanya namanya kitab At-Tibbur Ruhani, sebetulnya banyak, tapi yang kitab kecil At-Tibbur Ruhani.
tib yang sebangsa rohani. Jadi ada jasmani, ada rohani. Tapi secara umum kalau di dunia kedokteran kita tahu adalah mencegah lebih baik dari mengobati. Itu di kitab taklim kemarin kan sudah diterangkan. Jadi kita mempelajari ilmu tib adalah mengetahui apa yang bermanfaat bagi badan dan apa yang membahayakan bagi badan. Nah itu mencegah lebih baik dari mengobati. Di rumah sakit kan biasanya tertera seperti itu. Kemudian ada lagi istilah wa idza maritu fahuwa yashfin di Al-Qur'an. Itu cuma digunakan oleh sebagian rumah sakit Islam. Pada resep obat itu ada, kalau aku sakit maka dialah atau Allah yang menyembuhkan. Itu artinya. Dalam hal ini semua metode kedokteran atau metode apapun itu hanya wasilah atau lantaran untuk kesehatan kita. Sejatinya yang menyehatkan kita, memberi kita sehat, hidup adalah hanya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Kita manusia diberi akal ini untuk mengolah apa yang ada di bumi ini. Kita sebagai khalifah fil ard. Kemudian ilmu-ilmu seperti ilmu tib, ilmu fikih, itu hukumnya kita wajib harus mempelajari semuanya, minimal untuk pengetahuan. Sebagai darurat, betulnya banyak sekali keterangan. Ada istilah pengobatan herbal, pengobatan Cina, pengobatan, ada terapi akupuntur, bekam, cantuk itu ya, saudara kotor, itu sunnah Rasul. Nah, semua itu adalah upaya dan usaha untuk agar kita sehat. Di Al-Quran sebutkan kalau ingin sehat, kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah telah berfirman, makan dan minumlah kalian semua, tapi jangan melampaui batas, berlebih-lebihan. Makan sewajarnya, biasa, yang menyehatkan, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian minum juga demikian, yang menyehatkan, air putih, 4 sehat 5 sempurna termasuk susu. Jadi semua yang ada di dunia ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk manusia. Misalnya herbal-herbalan itu banyak sekali manfaatnya. Kalau kita kaji ya banyak sekali. Tapi kitab taklim ini kan sekedar untuk manfaat ilmu ini, ilmu itu ya. Semua ilmu pokoknya. Di dapur kita memasak, semua itu ada unsur kimianya. Jadi herbal seperti habatus sauda, seperti jahe, kunyit, semuanya itu di dalamnya terdapat zat kimia aktif. Bukan berarti herbal itu tanpa efek samping atau semuanya. Kalau overdosis pasti tidak baik, apalagi kimia. Kalau kimia itu kan sekarang sudah ada sekolahnya, farmasi. Kalau kita pernah ikut pelatihan di ada kesehatan, pelatihan hidup sehat, ada pelatihan pusat informasi dan konsultasi kesehatan manusia. Nah, pernah kan itu?
semua dikonsultasikan. Manfaatnya ini apa, makanan yang baik apa, sampai kita diberi pelatihan tentang efek atau keburukan dari narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang termasuk zat adiktif. Semuanya sudah diterangkan. Kalau orang Jawa dulu perutnya kembung ditaleni sembuhan. Kalau sekarang kan ada ekstrak kayu putih, sudah modern. Kalau dulu diuces-uces, saya menangi daun simbukan ya saking mantepe mungkin. Terus kena luka dibacokno itu loh, anake pisang, telutune langsung di perih tapi gak mampet. Kemelandingan, omai kemelandingan itu sarang laba-laba dimasukkan ke luka. Kadang dikasih minyak gas, banyak sekali. Jadi semuanya sudah sekarang sudah di handle sama rumah sakit, sudah di handle sama kedokteran. Jadi hanya orang-orang yang khusus yang memang di samping niat juga bayar mahal untuk masuk ke fakultas kedokteran. Yang penting pulusnya. Ya udah teman-teman, kapan-kapan kita lanjutkan tentang ilmu tipnya, masih banyak yang perlu dibahas. Akan tapi ini kan untuk mengaji ilmu, manfaat ilmu, adab untuk mengkaji ilmu agama atau ilmu yang lain yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun utawi iki kono fasal suci fi niyati kang ing dalem nerangake niat fi hali ta'allumi ing dalem tingkah golek ilmu, niat yang baik ketika mencari ilmu. Sumala buta mongko nuli ora kena ora lahu keduwene muslim apa minan niati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mongsone belajar ilmu. Idin niyatu krana utawi niat hiyal aslu yaiku asal utawa pokok bi jami'il ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam krana dawuhe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu aing bestine utawi sae pira-pira niat amal iku binniyati kelawan niat. Hadisun sahihun, hadisun utawi iki ku hadis sahihun kang sahih apa hadis. Semuanya pekerjaan yang harus kita lakukan harus dimulai dengan niat, karena niat itu adalah merupakan pokok dan menentukan hasil dari suatu pekerjaan atau suatu usaha. Innamal a'malu binniyat. Suatu amal itu bisa sukses, bisa sah kalau didasari atau dimulai dengan niat. Sholat, puasa, ibadah apapun kalau tidak niat tidak akan sah. Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Usolli fardhu, sholat, poso nawaitu soma ghadin ana adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Semuanya niat. Mencari ilmu juga demikian, tidak hanya ilmu agama saja, ilmu umum juga niat apa. Nanti niat yang baik itu tidak kok niat supaya mudah cari pekerjaan,
supaya mendapat jabatan, supaya itu nanti terangkan itu termasuk niat yang salah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Kam min amalin pirang-pirang iku saking amal yutasawwaru kang den gambarake opo amal bisurati a'malid dunya kelawan gambari amal dunya wa yasiru lan dadi opo amal bi husnin niyati kelawan bagus niat dadi iku min a'malil akhirati saking piro-piro amal akhirat. Kanjeng Nabi hadisnya pirang-pirang banyak sekali amal yang kelihatannya amal dunia, tapi karena amal niatnya yang baik jadilah itu amal akhirat. Kita bekerja apapun, kita bersih-bersih masjid atau kita menyapu apa, tapi kita niati ibadah, kita makan, kita niati supaya kuat untuk melakukan ibadah. Nah, kelihatannya itu amal dunia, tapi dicatat oleh Allah sebagai amal akhirat karena niatnya baik. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan amal akhirat tapi niatnya niat dunia, kita sholat, kita supaya untuk dipuji orang, dilihat orang, didengar orang. Kita baca Al-Quran supaya ingin didengar orang, tidak karena Allah Ta'ala, maka amal tersebut kelihatannya amal akhirat, tapi itu dicatat hanya amal dunia saja, tidak seperti amal akhirat, tidak ada pahalanya karena niatnya jelek. Wa kam min amalinan pirang-pirang saking amal yutasawwaru kang den gambarake apa amal bisurati amalil akhirati kelawan gambari pira-pira amal akhirat semaya siru mongkonuli dadi apa amal dadi iku min amalid dunya saking pira-pira amal dunya dadi bisu kena apa bisu niati kelawan olone niat. Jadi ya itu tergantung niat itu penting ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Kita niat baik insya Allah hasilnya akan baik. Kita niat jelek hasilnya juga ya jelek. Ya kita break dulu ya, kita lanjutkan nanti insya Allah supaya tidak terlalu panjang. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.